Alhamdulillah. Hitung gajinya saya lupa ini ya. Bentar, ini sudah saya rekam. Apa ini kayu? Gaji. Hah? Ini. Belum saya lanjutkan. Tapi perhitungan gaji sudah selesai ini. Gimana? Perhitungan gaji belum selesai. Kalau di formnya sudah. Ini masih ini ya. Tapi ini sudah selesai kan? Atau belum? Belum. Sampai mana ini? Oke. Kita analisa lagi ya. Kita analisa lagi. Kita perjelas lagi codingnya. Ini kayaknya codingnya agak kacau, bentar ya. Kalau golongan 1 berapa? Gol 1 tuh 23 tuh 23. Gol 2 tuh 2,5 juta. Gol 3 3 juta. Oke ya. Kalau nikah 500.000. Kalau punya anak 1 masuk. Anak 1 250, anak 2 300 ya. Terus anak 3 500. Anak 4 dan seterusnya, ya kan? Anak ke N 600. Oke, masa kerja ada nggak masa kerja? Belum saya setting di sini. Belum ya? Belum. Berarti kalau 0 tahun 0 ya. 1 sampai 9 kita set lagi misalkan 1 juta. 10 sampai 15 10 sampai 15 1.500.000. 16 sampai 25 2 juta. Oke ya. Nah, terus 26 sampai ke N 2,5 juta. Nah, kita set lagi ya. Nah, tolong semuanya ya, coding yang kemarin hapusin semuanya. Kita itu agak susah tuh ya. Kita mulai dari awal. Hapusin semuanya coding yang kemarin. Sudah dihapusin semuanya coding kemarin? Aturannya di sini ya. Oke. Kita buat aturan. Nah, ini aturan kita ya.
minta tolong ditutup, Mas. Ini aturan ya. Oke. Kita jabarkan atribut ya. Atribut atau variabel. Kita coding awal aja. Karena yang diambil adalah angka ya. Kita jadikan dia golongan double ya, jangan lupa golongan double status. Kita coding ulang ya biar rapi. Double jumlah anak, terus double masa kerja, status. Oke, sudah semuanya. Golongan status ada 4 sudah. Terus private string nick, private string nama ya. Jadi kenapa kok double? Karena kita aslinya kalau kita memasukkan golongan satu, yang diambil adalah ini angkanya. Integeran sama double, lebih baik kita menggunakan double ya. Oke, kita buat konstruktor ya, public gaji seperti ini ya. Oke, konstruktor terus kita membuat kelas setter getter ya, untuk mendapatkan golongan. Oke, kita bikin prosedur void ya, void untuk mendapatkan ini golongan. Set golongan. Nah, pada saat set golongan, Pak, kenapa double pada golongan ini double, pada goal sini string? Kenapa? Karena yang kita inputkan adalah bukan angkanya, yang kita inputkan adalah ini, tulisan ini goal 1, goal 2. Otomatis kan itu karakter ya. Jadi parameter di sini adalah string. Yang diambil nanti adalah angkanya, double. Oke. Kita ini ya, area kode dijalankan. Area jika terjadi error. Area jika terjadi error ya. Ketikkan J option print show message dialog null to string. Masuk. Oke, baru kita cek if. Kalau ingin mengecek kondisi string, apakah benar X sama dengan Uniska misalkan. Kalau di Java, string itu merupakan objek. Jadi kalau mengecek kondisi jangan pakai sama dengan 2 kali, tapi kita menggunakan equals ya. Berarti if goal equals, nah, sama dengan, nanti diinputkan golongan 1. Jika dia benar golongan 1, maka this
kita mengakses golongan ini, kita berikan dia 2 juta. Nah, seperti itu. Habis itu else, karena di sini cuma ada 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, itu ya. Maka kalau ada 3 kondisi, if-nya ada 2, sisanya else. Kalau ada 4 kondisi, if-nya ada 3, sisanya else. Ya. Else if goal equals golongan 2, maka this golongan kita berikan 2.500.000. Otomatis karena golongan 1, golongan 2 sudah dipilih, maka di sini langsung else. Else berarti berapa? Di golongan 3 kan ya? Maka 3 juta. Nah, ini berarti untuk apa? Untuk mendapatkan, untuk apa? Menginputkan golongan. Oke. Setelah kita membuat inputan golongan, kalau golongan 1 2 juta, kalau golongan 2 3 juta, kalau enggak golongan 1 2 apa kalau golongan 2 2,5 juta, kalau enggak golongan 1 golongan 2 berarti 3 juta. Bagaimana mendapatkan inputan-inputan ini? Maka kita akan membuat function yaitu get golongan untuk mendapatkan angka-angka ini. Karena kalau set golongan ini kita hanya mengetikkan di sini golongan 1, golongan 2, golongan 3, tapi kita belum bisa mendapatkan ini. Ya. Jadi cara mendapatkannya, kita bikin public double get golongan, nah itu ya, langsung this return this, langsung this golongan masuk. Nah, ini cara mendapatkannya. Sudah? Habis golongan kita ingin men-set apa? Habis golongan adalah nikah, ya. Maka kita juga bikin seperti ini. Public, kita ingin men-set inputannya, maka public void set status, ya. Maka inputannya adalah string set. Misalkan kita berikan namanya STS, ya, nama parameter untuk atributnya. Terus kita bikin gini. Nah, kita seperti ini. Nah. Oke. If, karena status ada 2, if-nya cuma 1, sisanya adalah else, ya. If STS
equals nikah, maka di status dia dapat tunjangan 500.000. Oke. Else, berarti else ini otomatis yang belum nikah ya, karena ada dua, nikah dan belum nikah. Maka di status sama dengan 0 karena dia belum nikah. Coba ketik dulu, karena nanti sudah di sini belum? Get golongan berarti untuk mendapatkan inputan golongan. Kalau di sini ada set status untuk mengetik apakah dia nikah dan belum nikah. Kalau nikah dapatnya statusnya 500.000. Kalau belum nikah dapatnya 0. Tapi bagaimana kita ingin mendapatkan nilainya ini, maka kita harus membuat getter ya. Oke. Kita membuat get untuk mendapatkan inputan status. Bikin di sini public double get status. Nah, ini return this status. Nah, seperti itu ya. Sudah? Yang status lebih status kita mendapatkan apa? Anak ya. Sampai status kita mendapatkan anak. Habis itu kita bikin public lagi untuk mendapatkan tunjangan anak. Public void set anak ya, set anak seperti ini aja. Karena anak itu nggak banyak,
Kalau nya 0 ya 0, kalau nya anaknya jumlahnya 0 nggak dapat apa-apa, kalau nya 1 dapat ini, maka kita harus inputkan di sini set anak integer. Kenapa integer? Karena berupa numerik jumlah. Seperti ini ya. Try accept. Nah, ketikkan seperti itu dulu. Sudah yang set status, maka kita akan membuat set anak. Nah, apabila if, nah nggak mungkin kan anaknya min 1 ya, nggak mungkin kan ya. Dan kalau nggak punya anak bagaimana? If jumlah anak kurang dari atau sama dengan 0, maka this anak, kita sudah bikin anak nggak? Oh, jum anak ya namanya. This jum anak sama dengan 0 apabila dia tidak mempunyai anak. Ya. Else if apabila jumlah anaknya, nah kalau nya integer gak usah pakai equals karena integer ini numerik, maka untuk mengecek kondisinya apakah benar atau tidak dalam kondisi tertentu kita memakai ini. Apabila string kita pakai equals. Nah, contohnya yang ini. Apabila anaknya jumlahnya 1, maka dia dapat this jum anak sama dengan 250.000. Nah. Else if apabila jumlah anak sama dengan 2, nah, apabila jumlah anak sama dengan 2, dia dapat 300. Apabila 300, maka di jumlah anak sama dengan tuaga. Apabila jumlah anaknya sama dengan 3, maka dia dapatnya 500. Jumlah anak tuaga. Dan apabila dia di posisi terakhir, anaknya 4K, 5K, 6K, otomatis dia tetap dapatnya di jumlah anak sama dengan 600. Nah, kalau nya 0 dia nggak punya anak, maka tunjangannya anak 0. Kalau anaknya 1, maka tunjangan anak 250. Kalau anaknya 2, 300. Kalau anaknya 3 dapat tunjangan 500. Kalau anaknya lebih dari 3, 4K, 5K, 6K tetap dapatnya 600.000. Masuk ya. The option pane show message.
So message dialog null. Itu merupakan ini ya, error. Ini variable exception atau variable error yang akan ditampilkan nanti apabila terjadi masalah pada saat Anda menginputkan di sini. Maka akan ditampung di dan di itu akan kita tampilkan dalam bentuk toString. Ditampilkan ke string. Bawa makanan tapi lupa bawa minuman. Haus jadi. Itu ada minuman orang tapi lupa. UTS-nya, UAS-nya mengcoding ya. Dan saya kepingin seperti saya direkam. Di situ Anda akan ngomong. Iya saya loh. Kalau tugasnya dikerjakan di sini bisa kopas. Dan nanti Anda merekamnya nggak boleh pakai ini. Yang penting muka Anda ada. Mukanya ada jadi ketahuan nanti. Anda itu menghafal atau melihati. Kalau menghafal bagus. Kalau menghafal Anda pandangan mata Anda ke sini. Ya, kalau Anda bawa catatan, ngomongnya sambil gini ketahuan. Ya, nah gini. Bisa punya teman, bisa apa dah? Kan banyak teman tuh. Tujuan saya itu, misalnya pada saat di UTS ini, saya pengen tahu siapa sih yang bisa. Dan siapa tahu nanti di PBO2 yang lebih kompleks ketemu saya lagi. Jadi oh ini siapa tahu. Karena di kelas malam ini susah ya. Anda kalau ingin ikut komunitas Java itu setiap hari Kamis saya yang mengajar, tapi jam 11 nggak bisa ya. Mulai tadi dimulai. Di situ akan saya berikan trik-triknya coding Java. Bah? Ya iyalah. Tapi kan masalahnya kelas malam ini sebagian ada yang bekerja. Oke. Kita set anak sudah, baru kita mendapatkan apa? Ingin mendapatkan jumlah tunjangan dari anak. Maka public double get anak. Nah, habis itu apa? Return this jumlah anak. Beres. Oke? Habis jumlah anak, masa kerja. Oke. Maka public void set masa. Jangan string karena antara 1 sampai 10 itu merupakan range ya, yang bisa dideteksi dengan atribut atau variabel numerik. Maka kita harus menggunakan integer saja, jangan double. Karena nggak mungkin kan pakai float atau pakai koma untuk hitungan tahun. Oke. Maka kita bikin in terus masa atau i aja biar enak. In i try. Nah, seperti itu. The option pin show message dialog null to string.
Pertama dideteksi dulu apabila dia kerjanya selama 5 bulan, berarti belum ada setahun kan ya. Maka kita hitung itu sebagai 0. Apabila I sama dengan 0, berarti dia kalau kerja cuma 3 bulan, 10 bulan, belum sampai setahun, maka tetap 0. Apabila 0, maka di masa kerja tetap dia 0, nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Else, if apabila dia I lebih dari sama dengan 1, apabila dia 1 sampai berapa ini? Sampai 9, maka untuk mendeteksinya kita pakai N. Apabila I lebih dari 1 dan I kurang dari sama dengan 9, berarti ini range dari 1 sampai 9, maka dia mendapatkan masa kerja berapa? 1 juta. Mana tadi? Nah, 1 juta pasang nolnya. Oke. Else, if apabila I lebih besar atau sama dengan 10, N I kurang dari atau sama dengan 15, kalau nggak salah itu, maka masa kerjanya 1,5 juta kalau nggak salah. Bener nggak? Kalau masa kerjanya 1 sampai 10 sampai 15, oke. Kalau 16 sampai 25, maka else lagi di sini. Else if I lebih dari atau sama dengan 16 dan I kurang dari atau sama dengan 25, maka di masa kerja berapa? Lupa saya. Dapatnya 2 juta. Oke. Nah, setelah itu kan lebih dari 26. Else langsung apabila dia lebih dari 26 kah, 27 kah, 28 kah, maka dia akan mendapatkan di masa kerja 3 juta misalkan. Nah, sudah dapat kita setnya ini. Kita akan ketik dulu. Sudah berapa menit? 34 menit. Tenang, masih lama. Baru kita mendapatkan apa? Public get public double get masa. Public get double masa return this masa kerja. Nah, seperti itu. Jadi set masa ini untuk menentukan apabila kita inputkan ada 10 misalkan, maka dia berada di sini 1.500.000. Untuk mendapatkan 1.500.000 kita harus membuat function yaitu get masa untuk mendapatkan apa? Nilai inputannya. Jadi return ini untuk mengembalikan atau mendapatkan nilai inputan yang akan ditransfer ke variabel lain. Sudah? Belum? Nanti akan saya kirim via perwakilan kelas ini. Untuk tugasnya insya Allah saya bedakan ya.
antara kalau nggak ganjil genap, kalau nggak gitu saya bedakan 10 soal 0 sampai 9. Jadi yang ujungnya 0 ini, ujungnya 1 ini, ujungnya 2 ini, ujungnya 3 ini, ujungnya 4 itu. Ya. Jadi saya bedakan seperti itu. Saya pengen tahu saya seberapa jauh ya. Oke, yang ini set anak segitu. Sudah? Baru kalau sudah set get ana get ini sudah semuanya? Baru kita akan membuat ya public. Kalaunya kita membuat gaji pokok itu jangan void, karena gaji pokok itu merupakan penjumlahan dari beberapa tunjangan, dan tunjangan itu berupa tipenya double. Maka kita ingin mendapatkan data itu, tipe data itu, maka kita harus menggunakan function
Karena semuanya double, maka kita harus double. Langsung beri nama gapok. Nah, seperti itu ya. Langsung return, maka langsung panggil get golongan plus get status plus get anak plus get masa. Maka akan terhitung semuanya perhitungan gaji pokoknya itu. Pesan saya, Anda belajar bahasa Java itu sangat tidak rugi, bahkan menguntungkan Anda 100%. Karena kalau Anda nanti migrasi ke bahasa C#, tahu bahasa C#? Bahasa C# itu merupakan bahasa C crash, bahasa C pagar. Itu merupakan saingan bahasa Java ya, yang dikeluarkan oleh Microsoft. Makanya biasanya Visual Studio itu, kalau Anda menginstal Visual Studio, sekarang Fox Pro dihilangkan. Yang ada tuh Visual Basic, Visual C++, C#, ada lagi saya satu lupa itu Visual Basic. 4 biasanya yang terinstal di Visual Studio. Kalau Anda masih menginstal Visual Studio 2008, itu Fox Pro masih digunakan. Visual Studio 2008. Naik ke atas lagi, Visual Studio dari 2010, Microsoft sudah menghentikan produk dari Visual Fox Pro. Karena bagi mereka, Fox Pro sudah jarang diminati lagi, makanya Fox Pro tidak dipakai lagi. Maka Fox Pro pada tahun 2010 sudah diberhentikan produksinya. Produksi Fox Pro diberhentikan, makanya di Visual Studio 2010, 2012, 2013 Fox Pro sudah nggak ada lagi. Yang lebih dikembangkan adalah C#, Visual Basic. Makanya nanti ada pilihannya ya, Visual Basic, Visual C++, Visual apa, terus C#, apalagi saya lupa itu. Nah itu yang dikembangkan. Fox Pro sudah nggak ada lagi. Nah Java ini kan miliknya Oracle, ya. Microsoft kan belum ada, maka Microsoft membuat saingan dan lebih mudah C# daripada Java. Bedanya Java dan C#, bahkan Microsoft itu mengedepankan C# menyaingi Java dalam hal multi-platform. Kalaunya Java bergantung pada JDK dan JRE. Kalau Anda tidak menginstal JRE, maka aplikasi Java Anda nggak akan jalan. Ya, makanya Java itu bisa diinstal, aplikasi Java bisa berjalan di Linux, di Mac, di Windows, karena ada Java Runtime Environment (JRE-nya). Kalau Anda nggak menginstal JRE dan JDK, aplikasi Java yang filenya tipenya jar nggak akan jalan. Itu kalaunya Microsoft sekarang mengeluarkan Visual C#, Visual C pagar, itu Microsoft juga bilang bahwa kalau menggunakan C# bisa berjalan di Linux, di Mac, di Windows. Tapi bedanya, kalaunya Java itu sekali compile saja bisa jalan kemana-mana. Kalaunya Visual C# harus dikompil lagi. Kalaunya Anda membuka Linux, maka C# harus dikompil lagi. Dikompil. Baru bisa jalan. Ya. Dan kalaunya Fox Pro sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi Fox Pro. Karena Fox Pro sudah ditutup produksinya sama Microsoft. Berarti kalau Fox Pro itu paling mentok sampai Fox Pro 8, 9 aja. 8 dan 9. Habis itu nggak ada lagi. Karena sudah di stop sama Microsoft. Yang masih bertahan yaitu Delphi. Delphi sekarang itu sampai produk terakhirnya yaitu Delphi XL10. Delphi XL10 versinya ada 3.
ada RC, ada Berlin, ada produk pertama ya, Delphi X10 sendiri, terus produk Berlin buatan Jerman, terus yang terakhir ini Delphi XL10.2 produk Tokyo. Jadi kelebihannya Delphi yang X10 produk Tokyo itu bisa berjalan di multiplatform juga, bisa berjalan di Linux, di Mac, dan di Windows. Bahkan sama, dia juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android. Nah, makanya Anda harus pintar-pintar pilih mana nanti pemrogramannya. Ya, pilih mana. Nah, itu. Anda masih semester 4, nanti kalaunya Anda di semester 5, 6, Anda akan pilih apa? Itu dari segi bahasa apa? Dari segi bahasa pemrograman desktop. Dan semuanya sekarang menunjang untuk pemrograman mobile atau menunjang untuk pemrograman membuat aplikasi di Android ataupun di iOS. Symbian juga, tapi Symbian juga sudah nggak zaman sekarang. Windows Phone juga nggak zaman sekarang. Cuma dua ini yang berkembang. Dan semua bahasa pemrograman bisa semuanya. Delphi bisa untuk Android. Terus Java apalagi. Visual C# juga bisa. Visual Basic pun bisa. Dan semuanya bisa. Bahkan bahasa HTML pun bisa jadikan Android. Nah, Anda pilih mana nanti? Dan bahasa-bahasa itu bukan yang Anda dapatkan dari fakultas aja, dan banyak sekali tuh. Ada bahasa Python, bahasa ular ya. Ya, bahasa Python. Nah, itu pemrograman juga tuh. Python, bahasa Python. Kalau web banyak juga web. Dikira web cuma PHP aja. Enggak, banyak. Ada bahasa rubah, Ruby. Bahasa Ruby. Ya, serigala, bahasa Ruby itu web. PHP, JavaScript, bahkan JavaScript sendiri banyak sekali turunannya. Ada Node.js, ada Meteor.js, bukan Korea ya, Metro Garden bukan ya. Ada Jasmine.js, oh banyak sekali. Ada Backbone.js, banyak sekali. Nah, kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Nah, kalau saya pribadi, pilih satu dulu sebagai newbie, sebagai pemula, karena kalau Anda satu bisa, migrasi ke bahasa lain itu akan mudah. Karena mereka cuma beda dalam penyebutan saja. Otomatis Anda pasti paham logika nanti. Nah, pilih mana? Bertebaran bahasa-bahasa apapun. Bahkan Anda kalaunya tahu pemrograman dengan bahasa Indonesia ada nggak? Ada nggak? Ada. Pemrograman dengan bahasa Indonesia ada. Namanya BAIK, BAIK. Ada. Dan itu bahasa pemrograman mirip C++. Maka tulisnya jika X ini maka kayak itu. Benar. Nah, pilih yang mana Anda? Jadi ini ada nggak ya saya contohkan ya? Mungkin sudah saya uninstall. Kamu pilih yang mana? Kalau kalian pasti pakai ini ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada nggak saya install yang satunya ya? Saya lupa. Nah ini. Kalau ini saya install yang Berlin.
Kalau Anda kepingin mendownload Delphi yang Berlin, ada yang versi Anda akan diberikan otomatis ini user serial numbernya gratis. Tapi Anda kalau jualan pakai yang ini, itu produk jualan Anda tidak boleh melebihi 20 juta. Kalau hanya melebihi 20 juta, Anda harus membeli lisensi Delphi-nya. Kalau Anda ingin mendapatkan Delphi yang Berlin, itu silakan download. Dan kalau menginstalnya itu harus koneksi internet. Karena Anda diberi gratisan. Nggak diberikan full source ISO. Ya, nah, ini Delphi yang terakhir tuh ini. Yang terakhir 2017 tuh ini. Yang baru dapat sebulan kemarin itu versi Tokyo, ini versi Berlin. Versi Jerman. Ya, yang terakhir itu versi Tokyo. Dan sangat lengkap sekali ini. Wah. Tinggal kamu mau ngapain aja saya nggak tahu. Wah. Apa ini saya nggak tahu. Mau bikin apa kamu, terserah kamu. Nah ini platform saya, liatin, ketahuan sudah. Ya, wah. Saya platformnya apa ketahuan. iOS berapa bit. Nah, tergantung kamu. Maunya dibawa kemana kuliahnya? Dibawa santai saja atau dibawa serius? Nah, santai aja Ginpai. Oke, ini intermezzo aja biar kamu nggak bingung. Saran saya kalau kamu belajar Java nggak ada ruginya, karena bahasa yang sangat familiar banyak digunakan tuh ini. Dan bahasa C, bahasa C, objek. Bahasa C dengan bahasa C++ dengan bahasa C# ada bedanya dikit. Kalau Anda ingin membuat aplikasi ya yang murni bahasa Swift, kalau Anda seorang programmer Mac, kalau Anda ingin membuat aplikasi iOS, itu kebanyakan mereka nggak pakai Java, nggak pakai HTML, dia pakai bahasa C, objek. Biasanya pemrograman Swift. Ada kayak gambar apa itu ya, sayap. Itu bagi bahasa mereka. Dan bahasanya bahasa C object, mirip bahasa C. Dan bahasa pemrograman yang paling bagus menurut saya pribadi untuk membuat aplikasi Android ke iOS itu kalau berhubungan dengan mengakses hardware, itu lebih bagus bahasa C memang. Makanya dalam Android ada SDK, ada NDK. Apa itu? Apa SDK dan NDK, bedanya apa kok? Ada DK-nya, ada SDK, ada NDK. Nah, apa itu? Ingat, tapi semua bahasa pemrograman kayak Delphi tadi bisa Android. HTML bisa Android. Terus apa lagi itu? Visual Basic bisa Android. Semuanya ada apa? Semuanya karena dia menggunakan interpreternya ini Java. Jadi intinya Java. Tapi kalian nggak perlu tahu, misalkan Anda programmer Delphi, Anda mengcoding Delphi, tapi pada saat dijadikan APK, mereka memerlukan library Java. Pasti itu. Mereka memerlukan JDK pasti. Nggak mungkin nggak memerlukan JDK. Makanya lebih baik Anda belajar native, bahasa murninya. Apa bahasa murni untuk Android? Ini Java, ini bahasa murninya. Nggak ada ruginya kalian. Ya, Pak, sudah panjang lebar saya ngomong. Oke, kita tes ya. Di sini. Coba akan saya bikin. Lihat saja dulu. Saya akan bikin gaji. Nama objeknya ya, G sama dengan new gaji.
ya kan? Coba saya isikan misalkan G set golongan, saya berikan golongan 1. Berarti kalau saya ketikkan di sini set golongan 1, maka pada saat saya mendapatkan set golongan, berarti saya memilih yang ini. Ya, otomatis di golongan mendapatkan apa? 2 juta. Nah, setelah itu G set status. Kalau saya pilih belum, berarti di sini di set status maka bukan 500.000 tapi 0. Ya. Habis itu apa? Lebih set status G set anak. Gak mungkin kan kalau belum nikah ada anaknya, otomatis 0. Curiga kalau belum nikah ya, kecuali duda atau janda. Oke. Habis itu set masa kerja. Saya isikan misalkan 23. Kalau 23 berarti apa? Di set ini, kalau saya milih 23, maka di posisi mana dia? Di posisi ini. Ya, maka dia dapat 2 juta. Berapa? 1 juta tambah 2 juta? 3 juta. Karena status dan anak dia nggak dapat. Maka langsung ditampilkan. Sistem out gaji sama dengan plus G gapok. Langsung gapok. Kalau Anda sudah set golongan, set status, set anak, set masa kerja, otomatis gapok akan terhitung. Ya, kita running, maka muncul di outputnya di sini nanti. Mana? Nah, 4 juta dia dapat. Ya, 4 juta. Apabila dia nikah, anaknya 0, berapa dia dapat? 4 juta setengah. Kelihatan ini kan? Apabila dia anaknya 3, berapa dia dapat? Nah, 5 juta. Dan apabila misalkan ini enggak saya isi, misalkan apa? Wah, 6 juta. Berarti ada yang salah. Anda harus bisa membenarkan ini. Mana salahnya? Nggak diisi kok ada 6 juta. Nikahnya juga nggak diisi kok ada berapa kalau nikahnya nggak diisi. Wah, berkurang lagi. Ayo, logikanya bagaimana?